Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, pendidikan Islam adalah kewajiban agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas an Ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi faridatul ala muslimin wa wada'ul alimi khaira ahsani kam qalidil hawaziri jauhara wal ul. Adapun hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Wahi Ibnu Umar radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaliman ra'a fa'ahu an ra'anatah fa'la maril aldi alladinas ra'u wa huwa mu'assalah anhuma wal arajal ra'a ala ahlihi bainahu wa huwal muslimini minha wal marah al-ihi ila bait ba'lahu wa walada wa hiya mu'assalah anhuma wal barada ala mala yasada wa huwa mu'allawa inha alfa kalimaka ra'a wal kaliman basa'ul an ra'iyah rahul muslimani fil muhayyayah kitabul amarah. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas qala kana aksaru da'ail Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum kita beranjak ke hadis yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih urgensi pendidikan dalam Islam. Jadi urgensi pendidikan dalam Islam yaitu proses pembentukan individu untuk mengembangkan fitrah keagamaannya yang secara kontekstual dipahami, dianalisis serta dikembangkan dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah melalui proses pembudayaan dan pewarisan serta pengembangan kedua sumber Islam. Jadi maksudnya itu individu itu harus pintar mengembangkan fitrah keagamaan. Fitrah itu kan kayak jiwa mengembangkan keagamaannya yang ada dalam diri kita sendiri, diri kita manusia, yang secara kontekstual itu berarti sudah terjadwal, terstruktur gitu dan mudah dipahami, serta dikembangkan dari ajaran Al-Quran. Jadi kita harus mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, As-Sunnah melalui proses pembudayaan dan pewarisan serta pengembangan kedua sumber Islam. Dalam Islam kan ada dua nih, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita itu harus bisa mengembangkan kedua sumber Islam ini untuk menjadikan tujuan hidup kita itu lebih lurus, lebih maju, seperti itu. Baik, untuk yang penjelasan pertama tentang pendidik adalah kewajiban agama. Artinya itu mendidik anak agar mereka menjadi muslim sejati, beriman teguh dan beramal soleh serta berakhlak mulia, serta dapat berdiri sendiri, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada bangsa dan negara. Maksudnya apa sih tentang kalimat itu? Jadi maksudnya atau kaitannya dengan judul yang tadi, yaitu kan kewajiban agama. Agama kita kan agama Islam. Jadi kewajiban agama Islam itu adalah mendidik orang, mendidik anak. Nah, sekarang subjeknya itu anak. Jadi kita harus mampu mendidik anak itu untuk beramal soleh sejak sedari kecil, serta juga berakhlak mulia. Jadi dari kecil kita sudah mengajarkan kepada anak-anak agar mereka itu bisa memiliki akhlak yang mulia sehingga dapat berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri itu maksudnya itu tidak merepotkan orang lain, tidak
menumpang hidup kepada orang lain, dalam artian seperti misalkan anak nih sudah beranjak dewasa. Saat sudah beranjak dewasa dan mencari pekerjaan, dia itu bisa menentukan hidupnya sendiri, tidak merepotkan orang lain, tidak menumpang masa depan kepada orang lain, seperti itu. Baik, untuk penjelasan yang ke poin kedua, yaitu tentang agama Islam adalah tuntunan, tanggung jawab. Itu maksudnya itu agama Islam itu harus bisa menjadi tuntunan manusia, menjadi tuntunan umat muslim. Jadi umat muslim itu mempunyai tuntunan, maksudnya itu mempunyai jalan lurus untuk apa sih itu tentang agama, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu tentang tanggung jawab. Jadi kita mempelajari agama Islam, kita dari kecil sudah diajarkan tentang agama Islam, sudah tahu nih seluk beluknya, seperti itu kan. Jadi nanti waktu kita sudah besar, kita dapat mempertanggungjawabkan itu semua. Apa sih yang udah kita dapat, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud tentang seperti itulah. Itu tentang penjelasan tentang saya, itu pemahaman tentang saya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Jadi tujuan pendidikan Islam itu kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa sih kesempurnaan di dunia dan di akhirat itu? Maksudnya itu kita harus bisa menuntun diri kita sendiri untuk bahagia nih, bahagia di akhirat dan di dunia. Jangan cuma kita maunya kita bahagia di dunia saja, tetapi di akhirat tidak perlu. Jangan seperti itu ya. Karena kita hidup di dunia itu harus bisa mencapai kesempurnaan di dunia dan di akhirat. Dua-duanya. Tidak boleh cuma aku pengen cuma di dunia aja, aku cuma pengen di akhirat aja. Jangan seperti itu. Karena itu sangat egois. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tentang materi pendidikan Islam. Yang pertama, akidah. Akidah meliputi 3, iman, Islam, dan ihsan. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina fil masoh as-sojal basor at ibnu majah. Hada sanad do'af la do'ifan hafazal ibnu Sulaiman Barza. Rawil Jamilah Laila Manha Muhammad ibnu Yahya ibnu Abi Umar Hasanat Kahana ibnu Qasim an Musaitam ibnu Su'aid wal Asadil an Zayyad an Ansabi Dawil Qawla wa wada ilal harah antahi wala Zayyad ma'ruf ala hakam hada hadisi indal mala wal talafahum fihi falan nador asyafal al-hafil al-jalaini wa dhafar la manil lalakun an Umar ibnul Khattab qala bayanal nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datil yaum ittolabal alaina rajul saditatul bayadil hisab syadidul sawatil asyara la yara alaihi insarul safar wala ya'arafu manna ahadun
hatta jalasa ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wasanat rokabayana ila rokabah wa wada kafala al fahadis wa qala ya Muhammad akhorunil anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam